Sepanjang tahun 2011, beberapa fenomena terjadi di langit kita. Mulai dari kejadian yang datang dari bulan, awan, planet, asteroid, hingga meteor. Beberapa di antaranya tampak begitu indah dan menakjubkan. Namun beberapa kejadian lainnya ada yang dihubungkan dengan terjadinya bencana alam yang kebetulan terjadi tak berselang lama setelah terjadinya fenomena. Dan dari sekian banyak fenomena langit yang terjadi di tahun 2011, berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 fenomena di langit tahun 2011. Diawali dengan fenomena langit supermoon yang sangat menarik perhatian masyarakat luas. Supermoon yaitu sebuah fenomena ketika bulan tampak lebih besar dari biasanya, tepatnya 7% lebih besar. Fenomena ini terjadi pada Sabtu 19 Maret dan Minggu 20 Maret lalu pada dini hari. Supermoon terjadi ketika bulan berada di jarak paling dekat dengan bumi, yaitu hanya sekitar 356.377 km atau 30.000 km lebih dekat daripada jarak rata-rata antara bulan dan bumi. Karena waktunya yang berdekatan, supermoon sempat diduga sebagai salah satu penyebab gempa dan tsunami di Jepang pada 11 Maret lalu. Selain itu juga penyebab tingginya gelombang laut. Namun ilmuwan membuktikan bahwa dampak supermoon tidaklah begitu signifikan. Peristiwa terjadinya gerhana bulan total menjadi peristiwa fenomenal di langit yang selanjutnya. Di tahun 2011 ini telah terjadi 2 gerhana bulan total, yaitu pada 16 Juni 2011 dengan totalitas 100 menit pada sekitar pukul 2 sampai 4 dini hari dan 10 Desember 2011 dengan totalitas 50 menit pada sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ketika gerhana bulan total di bulan Juni hampir usai, terlihat planet Jupiter menghiasi langit dan disebut-sebut sebagai gerhana bulan total terbaik di tahun 2011. Sementara itu, gerhana bulan total di bulan Desember relatif tidak bisa disaksikan karena cuaca yang mendung dan hujan. Wilayah Jakarta, Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah dan Samarinda adalah wilayah yang masih bisa menyaksikan gerhana walaupun sedikit terganggu oleh awan yang agak mendung. Selanjutnya, fenomena hujan meteor. Sepanjang tahun 2011 sebenarnya telah terjadi beberapa kali hujan meteor. Namun yang menarik pada bulan Ramadan lalu, yaitu di bulan Agustus lalu, telah terjadi 2 kali hujan meteor. Masing-masing adalah hujan meteor Perseids dan Delta Aquarids yang mencapai puncaknya pada 13 Agustus 2011 lalu. Menurut Kepala Observatorium Bosca, Hakim El Malasan, hujan meteor yang terjadi di 13 Agustus 2011 ini terkait dengan rasi bintang Perseus. Puncaknya mulai pukul 00.30 dan 2 hingga 3 waktu Indonesia Barat tahun ini. Adalah hujan meteor yang keempat. Namun hujan meteor Perseus yang muncul dari arah timur utara langit, kemunculannya akan lebih spektakuler dibanding hujan meteor sebelumnya. Karena dalam waktu 1 jam bisa disaksikan setidaknya 50 meteor yang jatuh. Selain itu, karena cuaca sedang cerah, kita bisa menyaksikannya dengan mata telanjang. Hujan meteor merupakan fenomena alam yang biasa terjadi tiap tahun. Dalam setahun setidaknya terjadi 6-8 kali hujan meteor. Selanjutnya peristiwa purnama Jupiter. Ternyata bukan hanya bulan saja yang dapat mengalami purnama. Planet Jupiter pun dapat mencapai purnama alias dapat terlihat penuh dan berukuran sedikit lebih besar. Purnama Jupiter terjadi saat Jupiter berada pada jarak paling dekat dengan bumi, yaitu 629 km. Dalam peristiwa ini, posisi bumi, Jupiter, dan matahari berada pada satu garis lurus. Dan purnama Jupiter ini terjadi pada 28 Oktober lalu. Pada saat purnama, Jupiter tampil dengan magnitud min 2,8. Di saat itulah planet terbesar di tata surya ini bersinar terang hingga dapat terlihat oleh mata telanjang di Jakarta, yang polusi cahayanya begitu besar. Dan peristiwa purnama Jupiter kali ini merupakan yang terbaik dalam 11 tahun terakhir.
Selanjutnya adalah fenomena langit terbelah. Pada pertengahan November lalu, masyarakat kembali dihebohkan dengan peristiwa langit terbelah di Pontianak, Kalimantan Barat. Fenomena yang tahun lalu juga pernah terjadi di Yogyakarta dan Padang ini, menurut peneliti utama astronomi astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Jamaluddin, adalah sebuah peristiwa yang disebabkan oleh adanya awan cumulus nimbus atau awan hujan yang menjulang di ufuk atau di horizon sehingga menghalangi cahaya matahari terbit atau tenggelam. Cahaya matahari menjelang terbit atau yang baru terbenam dihamburkan oleh atmosfer dan awan di sekitar ufuk dan menjadikan langit berwarna merah. Tetapi karena ada sebagian cahaya yang terhalang awan cumulus nimbus, maka seolah ada celah hitam yang membelah langit. Langit terbelah dikenal juga dengan crepuscular rays, bila ujung belahan tampak dari arah matahari terbit atau terbenam. Dan disebut anti-crepuscular rays apabila ujung belahannya seolah tampak dari arah berlawanan dari matahari terbit atau terbenam. Thomas juga menambahkan fenomena langit terbelah ini adalah fenomena biasa, tak ada kaitannya dengan cuaca ekstrim atau pertanda akan ada bencana alam. Fenomena selanjutnya merupakan fenomena yang langka, yaitu fenomena bulan biru. Bulan biru sebenarnya didefinisikan sebagai purnama kedua dalam bulan yang sama. Jadi selama ini bukan berarti bulan yang akan nampak berwarna biru. Namun berbeda dengan yang terjadi di tahun ini. Bulan benar-benar tampak kebiruan. Mengutip pernyataan astronom Marufin Sudibyo di portal kompas.com, bulan biru yang disaksikannya di Gombong, Jawa Tengah pada 10 Desember lalu disebabkan oleh hasil hamburan ozon. Menurut catatan, fenomena bulan biru juga pernah terjadi beberapa waktu lalu setelah Gunung Krakatau meletus pada 1883. Bahkan tak hanya terjadi fenomena bulan biru, saat itu matahari pun berwarna lavender. Pada malam Natal 24 Desember baru lalu hingga hari Natal 25 Desember dini hari, telah terjadi fenomena yang begitu istimewa, yaitu adanya 4 planet yang menghiasi langit. Sekitar pukul 7 malam atau beberapa saat setelah matahari tenggelam, Jupiter dan Venus terlihat menampakkan diri. Untuk melihat dengan jelas kedua planet tersebut bisa dengan menggunakan teleskop, mencari lokasi di tempat yang lapang dan minim polusi cahaya. Planet pun akan tampak seperti titik cahaya, namun berbeda dengan titik cahaya bintang yang berkedip-kedip, cahaya planet akan tampak lebih stabil. Setelah Venus menghilang sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, pada pukul 23:30, Jupiter yang sudah berada di langit bagian barat akan ditemani oleh Mars yang terbit di langit timur. Sekitar pukul 2 dini hari, Mars pun sudah akan berada di ketinggian langit antara arah timur dan utara. Sementara Jupiter sudah menghilang dari pandangan mata. Dan sebagai penggantinya, Saturnus akan muncul di langit timur. Meski ini bukan pertama kalinya keempat planet berada dalam formasi tersebut, namun peristiwa ini tentu adalah merupakan salah satu keindahan yang terjadi di langit. Pemirsa, itulah ketujuh fenomena yang terjadi di langit sepanjang tahun 2011 versi On The Spot.